kita akan melihat bersama-sama apa rencana Tuhan yang indah dalam hidup ini. Untuk itu kita membaca firman Tuhan bersama-sama dari kitab Kisah Rasul pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Jadi saya membaca ayat yang pertama, saudara-saudara membaca ayat yang kedua, dan seterusnya sampai kepada ayat yang ke-10. Kita sama-sama baca. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat 1 mulai. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga dia harus busuk. Tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama gerbang indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menolak dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapatkan sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang diberikan kepadamu demi nama Yesus Kristus orang Nazaret, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Mari sama-sama baca. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takut dan bergerak tentang apa yang telah terjadi. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang berkati Tuhan, beberapa hari yang lalu saya melewati Cirebon dan terus Purwokerto dan terus sampai di Jogja. Dan melihat jauh, saya mampu pandangan mata saya melihat ke lahan-lahan pertanian. Maka saya lihat padi-padi sudah menguning. Padi sudah menguning karena beberapa bulan yang lalu memang padi-padi itu berdaun hijau. Tetapi ternyata 3 bulan kemudian padi itu sudah menguning. Nah, di sini berarti para petani yang memiliki lahan tersebut itu, dia harus mencari buruh tani untuk panen. Oleh karena itu, saudara-saudara, ini menjadi gambaran bagi kita bahwa kita yang hidup di akhir zaman ini sudah saat di mana kita mempersiapkan melengkapi hidup kita untuk panen jiwa-jiwa yang sekarang terhilang. Jadi Tuhan izinkan 2020 sampai hari ini manusia digerogoti oleh COVID-19, dan setelah COVID-19 berlalu maka Omikron menggerogoti hidup manusia. Dan situasi seperti itu membuktikan bahwa inilah tahun panen, di mana jiwa-jiwa itu yang takut, khawatir, bimbang dalam hidup ini adalah kesempatan bagi gereja untuk panen jiwa-jiwa yang terhilang. Saudara-saudaraku sekalian, kita melihat dari firman Tuhan ini bagaimana Petrus dan Yohanes panen seorang jiwa yang senantiasa diletakkan di pintu gerbang bait Tuhan. Saudara-saudara sekalian, ketika jam 3 petang, Yohanes dan Petrus mau naik ke bait Allah untuk bersembahyang. Ternyata di
di depan pintu gerbang Bait Indah ada seorang lumpuh yang diletakkan di situ setiap hari untuk memohon atau meminta sedekah. Sebenarnya keliru kalau orang lumpuh itu ditaruh di pintu gerbang Bait Indah. Seharusnya ditaruh di taman para wisata, orang-orang dari luar daerah mereka datang dan ada pemasukan. Tetapi sayang mereka taruh di Bait Allah. Nah, ini adalah strategi orang-orang, kelompok orang yang mengusung dia, karena di daerah itu merupakan lahan yang indah, lahan yang terbaik untuk mereka mendapatkan hasil yang lebih baik. Jadi saudara-saudaraku sekalian, orang ini adalah orang lumpuh. Dari kandungan ibu sampai melahirkan, dia dipelihara sampai dewasa, dia masih tetap lumpuh dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dia juga tidak memiliki masa depan. Hidupnya hanya bergantung kepada setiap orang yang datang ke Bait Allah. Saya tidak menjelaskan tentang sebab-sebab terjadi kelumpuhan. Itu bagian lain, karena itu bagian para medis, ahli-ahli yang tahu seperti itu. Tetapi yang jelas sekarang kita melihat bagaimana orang lumpuh berjumpa dengan dua misionaris atau dua hamba Tuhan ini. Dan ketika Yohanes dan Petrus ini datang, dia melihat dengan penuh belas kasihan untuk mendapatkan sesuatu dari Petrus dan Yohanes. Ternyata tidak demikian. Petrus dan Yohanes katakan, emas dan perak tidak ada padaku. Apa artinya? Berbicara tentang emas berarti itu sesuatu nilai yang sangat mahal harganya. Perak juga mahal harganya. Sebenarnya orang lumpuh taruh di gerbang indah. Gerbang indah itu sangat indah. Orang masuk di Bait Allah, mereka melihat gerbang yang indah itu. Tapi ternyata gerbang yang indah itu sudah tercemar karena keadaan. Orang lumpuh itu menatap Petrus, dan Petrus tetap menekankan emas dan perak tidak ada padaku, tetapi di dalam nama Yesus orang Nazaret berjalanlah. Saudara-saudara sekalian, nama Yesus, nama yang berkuasa. Nama Yesus bukan nama di dunia ini. Nama Yesus bukan berasal dari dunia, tapi nama Yesus berasal dari surga. Ketika malaikat Jibril datang berkata kepada Maryam yang sedang bertunangan dengan Yusuf, malaikat katakan, Maryam, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus, karena dialah yang mengampuni dosa umat manusia. Jadi nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Ada satu gereja yang memiliki buku yang berjudul Nama Yesus Terus Bersuara. Halaman pertama, nyanyian itu Nama Yesus Terus Bersuara. Bunyinya begini. Nama Yesus terus bersuara, abadi dan tak henti. Ya itu. Jadi nama Yesus itu adalah nama yang berkuasa. Jadi saudara-saudaraku sekalian, oleh karena itu Rasul Paulus dia mengungkapkan ini kembali untuk mengingatkan orang di Filipi. Dia katakan bahwa segala lutut akan bertelut dan mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Tidak peduli engkau seorang pemimpin, tidak peduli engkau guru, tidak peduli engkau siapa, apa, bagaimana. Tetapi firman Tuhan katakan setiap lutut akan bertelut dan mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itulah kita lihat bagaimana kuasa nama Yesus. Sebab itu di dalam nama Yesus kita mengusir setan.
Di dalam nama Yesus kita perintahkan gelombang teduh. Di dalam nama Yesus kita meletakkan tangan di orang sakit, maka orang sakit itu akan sembuh. Di Jakarta baru-baru saya katakan bahwa doa itu penting. Doa bagi orang percaya itu sangat penting. Orang boleh katakan doa itu apa? Itu nafas rohani. Terserah itu kata mereka, saya tidak menyalahkan. Orang bisa katakan bahwa doa itu merupakan sarana untuk membawa segala pergumulan keluarga di kaki Tuhan. Tidak apa-apa, itu baik juga. Tapi bagi saya doa itu memiliki kuasa seperti yang dikatakan dalam firman-Nya. Bahwa doa orang benar itu besar kuasanya. Kuasanya untuk menghancurkan tembok-tembok setan yang sedang memagari orang Kristen, sehingga menghalangi berkat dari Tuhan untuk kita. Oleh karena itu, doa itu sangat berkuasa. Sebab itu hanya nama Yesus yang berkuasa. Sebab itu Paulus ungkapkan lagi bahwa di kolong langit ini bukan nama Albert yang diberikan, tapi nama Yesus yang dikaruniakan supaya orang selamat. Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Tidak ada nama lain yang dikaruniakan di bawah kolong langit ini, hanya nama Yesus. Jadi Petrus berdiri di situ bersama dengan Yohanes, katakan, dalam nama Yesus orang Nazaret berdirilah dan berjalan. Dan waktu dia katakan begitu, Roh Kudus mulai mengoperasikan orang lumpuh ini. Kaki mulai bergerak, terus tangan mulai bergerak. Ketika Petrus melihat kaki mulai bergerak, Petrus mengulurkan tangan dan mengangkat dia, membantu dia berdiri. Dan ketika dia berdiri, dia mulai melompat-lompat bersuka cita karena apa? Dia sudah dipulihkan. Amin. Saudara, bertahun-tahun dia hidup dalam kelumpuhan. Bertahun-tahun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bertahun-tahun dia hanya diantar oleh beberapa orang yang punya kepentingan meletakkan dia di depan pintu gerbang indah. Oleh karena itu, saya katakan kepada mereka di Jakarta, kalau engkau lemah iman, kalau engkau lumpuh di dalam iman, maka engkau menjadi alat bagi orang-orang tertentu untuk kepentingan kantong. Dan orang lumpuh itu bertahun-tahun seperti itu. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus secara pribadi, ada perubahan besar yang terjadi. Dia tidak tinggal di tempat lagi, tapi dia berdiri dan dia berjalan bersama-sama dengan para kedua murid ini, Petrus dan Yohanes ini, masuk di dalam bait Allah dengan memuji-muji Allah. Itulah dampak daripada seseorang yang berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Kebangunan rohani dibikin di mana-mana tempat, luar biasa. Orang haleluya, puji Tuhan, ada yang bertobat. Tapi setelah itu selesai. Tidak ada lagi yang masuk di dalam bait suci untuk memuji-muji Tuhan. Tetapi orang lumpuh ini memberikan gambaran kepada kita. Ketika setiap orang berjumpa dengan Tuhan, ketika dia mengalami satu pemulihan dalam hidup ini, dia tidak tinggal di tempat yang lama lagi, tetapi dia berdiri dan berjalan masuk memuji Tuhan di dalam bait Tuhan. Saudara-saudaraku sekalian yang diberkati. Oleh sebab itu, di era seperti ini, firman Tuhan mau memberikan arah kepada kita supaya kita bangkit. Karena ada ribuan orang yang hidup di dalam ketakutan. Ada ribuan orang yang hidup dalam kebimbangan. Ada ribuan orang yang hidup di dalam kekhawatiran oleh karena ancaman-ancaman Omikron. Nah, disinilah apakah kita mau bermisi sama seperti Petrus dan Yohanes untuk memulihkan keadaan mereka. Oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan menjelaskan setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan pasti ada pemulihan. Rumah ini adalah rumah Rio pemulihan. Kenapa? Karena pemilik rumah sudah berjumpa dengan Tuhan. Pemilik rumah berjumpa dengan Tuhan, pembaharuan terjadi. Dampak itu terjadi dari berjumpa dengan Tuhan. Oleh karena itu, kalau kita membuka mata rohani kita, maka kita melihat ada ribuan orang yang lumpuh. Mungkin mereka datang ke gereja memuji Tuhan, tetapi sebenarnya mereka lumpuh. Itu sebabnya
Mereka perlu dikuatkan, mereka perlu didorong, mereka perlu didoakan, mereka perlu dilayani. Sehingga mereka akan berdiri dan melompat memuji Tuhan. Sebab tidak lama lagi Yesus akan kembali. Oleh karena itu, kita bersyukur kepada Tuhan dengan renungan yang singkat ini. Boleh memberikan motivasi kepada kita, mendorong kita untuk membawa nama Yesus ini kemana-mana. Bawa nama Yesus ke tempat pekerjaan kita, bawa nama Yesus kemana-mana. Saya bersyukur Pak Bambang melayani orang di sini, bisa berdoa dengan mereka. Walaupun bagaimana, tetap berdoa dengan mereka. Dan oleh karena itu, marilah kita petik kebaikan-kebaikan dari kenyataan yang kita baru dengar ini untuk tujuan-tujuan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.